Pernah nggak sih Anda buka laporan keuangan terus rasanya kayak lihat tulisan bahasa asing? Pusing ya? Tenang, kita ubah cara pandangnya. Anggap aja ini bukan sekumpulan angka, tapi sebuah buku cerita. Buku yang ngebongkar semua rahasia perusahaan. Dan hari ini saya bakal temenin Anda buat bedah buku ini bab per bab. Wajar banget kalau ngerasa bingung, jujur aja. Dokumen ini kan emang sengaja dibuat super detail, tapi kuncinya satu, pola. Begitu kita ngerti polanya, semua angka ini bakal mulai ngomong ke kita. Percaya deh, setelah ini Anda bakal lihat laporan keuangan dengan cara yang beda banget. Oke, buku cerita yang mau kita bedah kali ini judulnya PT Aman Mineral Internasional Tbk, atau kalau di bursa saham kodenya AMMN. Yuk kita kenalan dulu sama tokoh utama kita ini. Nah, sebelum kita nilai induk perusahaannya, kita harus tahu dulu mesin uangnya itu ada di mana. Coba deh lihat, fokus ke baris paling atas, PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Lihat nilai asetnya, hampir 12 miliar dolar. Ini jantungnya AMMN. Jadi, dari sini aja kita udah tahu kita lagi berhadapan sama raksasa tambang. Oke, kita buka bab pertama. Laporan posisi keuangan. Atau gampangnya kita sebut neraca. Anggap aja ini tuh kayak foto KTP perusahaan pas tanggal 31 Desember. Isinya, semua yang dia punya dan semua utang-utangnya. Di satu waktu itu aja. Konsepnya tuh simpel banget, sama kayak ngitung kekayaan kita sendiri. Aset itu semua yang kita punya. Rumah, mobil, tabungan. Nah, liabilitas itu semua utang kita. KPR, cicilan motor. Selisihnya itu kekayaan bersih kita. Kalau di perusahaan itu namanya ekuitas. Poin pertama yang langsung kelihatan jelas, perusahaan ini makin gede. Total harta alias asetnya itu nambah hampir 3 miliar dolar cuma dalam setahun. Gede banget. Tapi pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah ini dia petunjuknya. Di waktu yang sama, utangnya juga loncat tinggi banget. Ini ngasih tahu kita kalau pertumbuhan aset yang gede tadi tuh nggak gratis. Sebagian besarnya dibiayai pakai utang baru. Nah, ini dia bagian paling krusial buat kita sebagai investor. Ekuitas, alias nilai bersih yang jadi hak kita para pemegang saham. Naiknya tipis banget. Jadi, perusahaannya emang makin besar. Tapi sebagian besar pertumbuhan itu sebenarnya jadi milik bank atau pemberi utang, bukan kita. Menarik kan? Jadi cerita dari bab 1 ini udah jelas, AMMN ini lagi gaspol buat ekspansi. Mereka seakan beli pertumbuhan dengan cara ngutang. Ini strategi yang high risk, tapi kalau berhasil high return juga. Dan di sini kita bisa lihat keindahan dari akuntansi. Total utang ditambah total modal, hasilnya pas banget sama total asetnya. Selalu seimbang. Ini logika, bukan sulap. Semua angkanya harus nyambung. Oke, foto KTP-nya udah kita lihat. Sekarang kita mau lihat rapor kinerjanya selama setahun kemarin. Kita masuk bab 2, laporan laba rugi. Laporan ini ceritanya simpel. Selama setahun kemarin, bisnisnya ini cuan atau boncos. Jadi berapa total duit yang masuk, dikurangin semua biaya yang keluar. Sisanya, yaitu untung atau rugi. Coba kita intip rapornya AMMN. Nah, di sini nih ceritanya jadi aneh. Tunggu, asetnya makin gede, tapi kok pendapatannya malah anjlok. Ini kan paradoks. Harusnya perusahaan yang lebih besar, jualannya lebih banyak dong ya kan? Dan udah bisa ditebak, ini langsung nonjok ke baris paling bawah. Laba bersihnya anjlok lebih dari setengah. Misterinya makin dalam nih, perusahaan makin besar ukurannya, tapi kinerjanya malah merosot tajam. Nah, ini pertanyaan inti yang harus bisa kita jawab sebagai investor. Gimana ceritanya badan makin gede, tapi tenaga yang dihasilin malah makin loyo? Jawabannya pasti ada di dalam laporannya. Kita cuma perlu gali lebih dalam. Dan ini dia jawabannya. Pas kita bedah lagi sumber pendapatannya, kelihatan jelas banget kalau penjualan dari bisnis utama mereka, yaitu ekspor tembaga dan emas, itu turun drastis. Jadi walaupun mereka nambahin aset di tempat lain, mesin utama penghasil duitnya justru lagi melambat tahun ini. Sekarang kita masuk bab terakhir. Dan jujur, buat banyak investor profesional, ini bagian yang paling penting, laporan arus kas. Laporan ini ngelacak jejak uang tunai yang sesungguhnya. Ingat kata-kata ini, laba itu opini, kas itu fakta. Kenapa? Karena laba itu bisa dipercantik dengan aturan akuntansi. Tapi kalau uang tunai di rekening bank, yaitu realitanya, nggak bisa bohong. Laporan ini nunjukin duit beneran datang dari mana dan dipakai buat apa aja.
Grafik ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat alurnya. Dari bisnis utamanya, mereka dapat duit masuk 419 juta dolar. Oke, bagus. Tapi, mereka jor-joran belanja buat investasi. Duit keluar 2,22 miliar dolar. Gila kan? Terus nomboknya dari mana? Nah, dari sini. Dari aktivitas pendanaan, alias cari utang baru atau nerbitin saham. Oke, kita udah lewatin 3 bab dari buku cerita ini. Neraca, laba rugi, dan arus kas. Sekarang tugas kita sebagai analis adalah nyambungin semua kepingan puzzle ini biar jadi satu cerita yang utuh. Jadi, cerita lengkapnya begini. AMM ini lagi sengaja ngorbanin keuntungan jangka pendek buat ngejar pertumbuhan jangka panjang. Mereka seakan ngerem mesin bisnis yang ada sekarang buat bangun mesin baru yang jauh lebih besar di masa depan. Dan semua itu dibiayain pakai utang. Nah, ini dia pertanyaan miliaran dolarnya yang harus Anda jawab sendiri. Laporan keuangan udah ngasih kita semua faktanya, semua petunjuknya. Tapi dia nggak ngasih kita jawaban. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apakah Anda percaya dengan visi mereka ke depan? Keputusan ada di tangan Anda. Dan yang paling penting, sekarang Anda udah tahu cara membacanya.